Total sudah 14 pertandingan yang dihadapi Persija dan Persija hanya mampu menang sebanyak 4 kali. Lantas, ada apa dengan Persija dan bagaimana tanggapan Jackmania tentang hal ini? Ada apa dengan Persija dan saat ini gue akan membahas bareng Litbang Jackmania. Raffi, kita ngeliat terkait dengan Persija nih. Kita ngomong terkait dengan jumlah kebobolan dulu. Oke, jumlah kebobolan. Betul. Saat ini jumlah kebobolan Persija dibandingkan musim lalu yang udah kelar nih 2 musim gitu. Persija bisa dibilang golnya keteteran lah, bisa dibilang seperti itu. Menurut kacamata Litbang sendiri seperti apa sih? Sedangkan nih, kan kalau di luar sana orang sepakat bahwa pembelian Rizky Ridho sebagai bek itu adalah pembelian tersukses. Tapi tadi balik lagi, kita ngelihat fakta atau di lapangannya, kenapa Persija bisa kegolalan sebanyak ini? Oke, kalau kita di Litbang sendiri ngelihat keadaan Persija saat ini, kita coba rolling back ke beberapa pertandingan sebelum pertandingan kemarin, khususnya yang gua highlight dan teman-teman highlight itu pertandingan waktu lawan Madura. Pas kita lawan Madura, mereka menggunakan taktik gimana caranya bola itu jatuh di belakang pemain-pemain belakang kita. Dan taktik ini kayak dipraktekin oleh semua tim yang lawan kita. Setelah itu kita lawan Arema, kurang lebih caranya seperti itu gitu. Kenapa itu terjadi? Karena menurut kami di Litbang, high defensive line kita yang memang sangat tinggi. Kenapa high defensive line kita tinggi? Karena lini belakang yang seharusnya menjaga kedalaman, menjaga pertahanan, ikut membantu serangan gitu. Karena tidak efektifnya serangan-serangan ataupun peluang-peluang yang dibuat oleh pemain-pemain tengah dan depan Persija gitu. Jadi apa konsekuensinya ketika belakangnya maju terlalu jauh, menyisakan ruang yang sangat lebar sehingga ketika bola bisa lewat pemain terakhir tentu ya clear chance, maksudnya bisa 1 lawan 1 dengan Narita, dan itu banyak banget terjadi di beberapa pertandingan belakangan. Oke, berarti menurut Litbang sendiri dengan garis pertahanan Persija yang tinggi, ini juga salah satu bisa dibilang sebab akibat lah ya jadinya. Nah, beberapa match kita lihat ya bisa kita bilang Andri Tani melakukan blunder seperti itu. Kalau dari Litbang sendiri gimana nih? Apakah setuju dan apakah Persija butuh kiper? Kalau kita bicara kita objektif, maksudnya gini, ada beberapa kali mungkin keputusan Andri Tani tidak tepat. Mungkin ketika maju melihat posisi yang memang jauh sekali, dia mencoba maju untuk menutup, sebenarnya dia ingin menutup ruang pemain yang mendapatkan bola terakhir di depan dia gitu. Dan itu memang 50-50. Jadi bisa kita bilang semuanya karena memang kesalahan Andri Tani atau memang pemain belakang yang memang nggak siap gitu. Kenapa harus ditutup? Kalau misalnya nggak ditutup, jadi si Malakama gitu. Kalau misalnya nggak ditutup, pemain akan gampang untuk ngegocek dia di depan. Kalau dia bertahan di belakang, pemain akan makin leluasa untuk bawa bola di kotak penalti, dan itu sering terjadi. Jadi menurut gue, kalau misalnya dibilang 100% salah Andri Tani, kita nggak sepakat. Mungkin masih ada, kita perlu kajian lebih jauh karena memang 1 lawan 1 dengan lawan itu sulit. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kita perlu kiper, gue rasa kita masih bisa percaya oleh Andri Tani, dan kita punya back pengganti ya. Maksudnya pemain cadangan kayak Cahya yang bolak-balik masuk timnas, dan gue rasa masih punya kapasitas lah untuk jadi kiper pengganti. Nah, ini kan juga beberapa kali Dol itu cukup menyoroti terkait dengan keadaan lapangan seperti itu. Nah, sementara Persija balik lagi terakhir menang di kandang itu tuh di bulan Juli. Jadi udah lama banget ya sebenarnya. Dan dari 3 match yang Persija menang di kandang itu salah satunya mainnya di GBK. Kalau menurut lo setuju nggak sih dengan kondisi lapangan sendiri? Kalau kita bicara kondisi lapangan, rasanya kita harus lebih adaptasi gitu. Karena memang toh sampai akhir musim pun kita akan tetap bermain di Patriot khususnya gitu. Mungkin ada kesempatan kita main di GBK, dan away juga kita kan nggak pernah bisa ngontrol gimana kondisi lapangan di tempat yang lain gitu. Jadi kalau menurut gue sebenarnya kita kebanyakan kehilangan momentum sih. Kita kehilangan momentum ketika kita unggul, tiba-tiba let's say kita bicara pas lawan Arema kita udah unggul, enak banget, tiba-tiba ada suatu kejadian yang kita kehilangan poin. Atau mungkin ketika kita lagi asik nyerang karena defensive line kita yang tinggi, terus tahu-tahunya kebobolan, akhirnya berat untuk mengejar ketertinggalan itu gitu. Kayak misalnya kita bicara kayak kemarin lapangannya bagus di Solo gitu. Ketika kita udah ketinggalan ya jadinya berat, karena tentu pemain-pemain Solo juga nggak mau kalah kan pasti. Jadi ya kalau buat gue ini sirkular, dan
komprehensif gitu masalahnya. Tapi ya kalau buat kami ngelihat ada kesalahan-kesalahan yang memang secara elementer, walaupun ya lapangan pasti akan berpengaruh juga. Oke, di match kali ini Persija akan melawan Barito. Kalau kita lihat secara klasmen, Barito masih di atasnya Persija. Tapi Barito juga bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Karena 3 match terakhir Barito tuh kalah 2 kali dan 1 kali seri. Menurut lo sendiri, kans Persija di pertandingan kali ini seperti apa nih? Kalau menurut gue Persija harus ngambil kemungkinan untuk menang gitu. Karena satu, kalau Persija gagal lagi menang, tentu momentum untuk membangkitkan posisi untuk mengejar poin. Walaupun kita sama Championship Ram itu cuma beda 7 poin lah ya. Maksudnya kalau pertandingan hari ini kita menang, mungkin selisih jadi lebih sedikit gitu, jadi 4 poin. Tapi kita perlu momentum gitu. Dan kebetulan kita main di kandang, dan tentunya atmosfer pertandingan kandang pendukung juga harusnya bisa memaksimalkan hal itu. Dan buat gue potensinya selalu ada, dan Persija juga kita walaupun gagal meraih poin juga kita selalu main, menurut gue tetap bagus ya, bagus, walaupun memang ada kesalahan pengambilan keputusan dan lain-lain. Oke, terakhir nih Raffi, menjelang akhir musim nih, musim 1 akan berakhir, 3 pertandingan itu Persija akan melawan Barito. Kemudian ada Rans dan juga satu lagi adalah PSIS. Seperti itu. Kalau menurut lo sendiri atau menurut Litbang, kira-kira Persija bisa finish di klasmennya tuh di mana nih? Kita coba realistis ya, dengan keadaan. Kalau menurut kami sih masih bisa lah untuk papan tengah, tapi udah menuju ke atas maksudnya. Bukan papan tengah yang benar-benar di bawah gitu. Jadi mungkin prediksi kami bisa dapat 7 atau maksimal kan 9 poin ya. Kami rasa 7 poin masih sangat mungkin, jadi ya mendapatkan 26 kalau nggak salah, kan 19 yang sebelum pertandingan ini. Jadi bisa lah untuk finish di papan tengah yang menuju ke papan atas. Oke. Dan itu adalah hasil diskusi gue dengan teman-teman Litbang, dan kita lihat kira-kira apa sih pendapat teman-teman Jackmania dan gimana teman-teman Jackmania, apakah cukup puas dengan performa Persija? Kita lihat. Bang, sebagai Jackmania, menurut lo sendiri performa Persija sampai sejauh ini seperti apa nih? Performa Persija ya, kalau menurut gue sih pas awal musim udah mulai bagus nih, cuma pas kesininya kok kurang stabil, kurang konsisten kalau menurut gue. Jadi ya gimana ya, kalau menurut gue ya masih kurang lah, masih di bawahnya standar Persija banget gitu. Jadi harus mungkin putaran kedua ya harus beli pemain, atau ya wajib sih beli pemain gitu. Itu aja sih, jadi kurang puas kalau menurut gue. Oke, kalau menurut kamu sendiri terkait dengan performa Persija sejauh ini seperti apa nih? Kalau sekarang lagi menurun ya, performanya lagi kurang bagus, kayaknya susah banget buat menang deh. Betul banget, karena kita terakhir itu menang di home, khususnya itu di bulan Juli gitu. Menurut gua Persija di tahun ini tuh hancur banget ya. Terutama di lini pertahanan sama striker. Strikernya tuh nggak ada, jadi ngandelin cuma Aji. Terus juga Aji kan dipanggil timnas, terus Simic juga cedera. Jadi harapan gua di putaran kedua Persija itu beli striker murni yang bagus, yang mantap, yang jos. Oke. Menurut gua sih Persija musim ini sangat buruk banget sih. Terutama kekurangan striker murni kan ya. Apalagi kemarin Simic dihitung cedera kan. Terus juga kemarin pas lawan Persis Solo juga lawan 10 pemain aja cuma seri doang. Aduh, parah dah pokoknya. Ya parah aja sih, maksudnya dengan kondisi seperti ini kita lihat aja pemain supporter kehilangan, semangat juga belum ada. Udah gitu kan kita kalah seri, kalah lagi, seri lagi, kalah seri, udah gitu aja terus. Sampai pertandingan selanjutnya nggak tahu sampai kapan kita menang. Oke. Persija akhir-akhir ini kurang bagus sih Kak, menurut saya. Karena sering kebobolan, belakang juga kurang bagus, chemistry kurang dapet aja gitu. Sejauh ini sih turun ya drastis. Udah gitu kan ditambah wasitnya itu loh yang bikin kita greget gimana sih. Gue sendiri sih sebagai Jackmania pribadi nih ya, karena rasa cinta walaupun lagi di bawah tetap gue support apapun untuk kondisinya. Bang, sebagai Jackmania sendiri lo menilai performa Persija sejauh ini seperti apa nih? Ya cukup kurang greget aja gitu mainnya, kurang striker. Harusnya nanti di putaran kedua bisa beli striker yang bagus. Sejauh ini sih lagi menurun ya, mudah-mudahan hari ini 3 poin deh menang, alhamdulillah, amin. Oke. Menurut lo sendiri nih performa Persija di liga kali ini seperti apa? Kayak ayam nelen karet, gak jelas anjir mau kemana, visi misi mainnya juga gak ada. Terus kayak gak ada hasrat pengen menang dan fight itu juga gak ada. Itu yang lo lihat seperti itu ya? Wah, sangat buruk.
di peringkat 10 terbawah tuh kerasa nggak masuk Bukan akal. Persija banget Bukan Persija gitu ya. banget. Padahal musim kemarin kita posisi 2 kan di runner up. Betul sekali. Dan kalau menurut lo sendiri, kalau ada nih pemain yang mungkin menurut lo sangat kurang perform tuh siapa? Boleh di-mention nggak? Yang belum perform ya Simic sih. Simic Iya. ya? Simic sih kurang bagus. Simic sih. Simic. Udah pasti pemain asingnya sih Simic. Karena masih lo nunggu juga gol-golnya dari pasti. dia Kita kan ya? buntu di striker. Mhm. Tengah depan udah oke, depannya belum, ya belakangnya sih capek juga lama-lamaan gitu. Ya kurang sih menurut gua, nggak ada kontribusinya. Mungkin kontribusinya udah hilang, udah habis, udah bukan masanya lagi lah. Mungkin nyari yang pas lagi lebih dari dia, di atasnya dia. Tetap Simic ya, di Iya, lini depannya di ya? lini depannya, aduh parah pokoknya. Oke. Soalnya kayak ini penyerangannya tuh kurang. Oke. Kalau menurut lo, kalau boleh mention nama nih, pemain yang menurut lo kurang perform siapa nih? Kalau kurang perform si Maman kali ya, dia kena ketuaan kali. Maman oke. ketuaan ya. Oke. Ya bagusnya buat motivasi aja dia anak-anak yang baru. Baik. Kalau bisa sih semua pemain berjuang sih, karena kan di Jersey Ajulo mereka. tuh ada lambang Monas di dada ya kan, main dengan bangga demi lambang Monas di dada. Nah, lo main di Persija, lo harus cinta Persija, lo tunjukin nih bahwa lo tuh berjuang gak sendirian juga, apalagi kan banyak juga kan orang yang ngeluangin waktunya, relain. Mungkin ada yang hari Minggu atau Sabtu itu kan ada yang masuk gawe, ngeluang apa sih namanya? Pride-nya lah ya. Pride-nya juga gitu. Oke. Yang kurang itu Reski sih. Reski dia lagi kurang dari pertandingan kemarin. Oke. Sebenarnya ini tengah ya, cuman ini tengah kan banyak dan bisa diganti-ganti. Tapi yang paling bener-bener kelihatan itu Andri Tani. Soalnya blunder-blundernya yang dia yang dari dia tuh itu di saat-saat yang kritikal, yang bener-bener bikin Persija tuh tadinya mau menang jadi nggak jadi menang. Jadi buat gua Andri Tani sih, karena kesalahannya fatal banget buat gua. Gue nyorotin dari kapten sih, Andri Tani. Terlalu over. Gitu. Oke, terakhir Persija hari ini melawan Barito. Prediksi lo seperti apa nih? Ya kalau sebagai The Jackmania gue berharap menang sih, jadi ya menang 1-0, 2-1. Pokoknya menang untuk Persija ya. Oke, terakhir hari ini Persija melawan Barito. Nah, tapi kalau kita ngelihat juga Barito sebenarnya recordnya lagi nggak baik nih gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana sih peluang Persija di pertandingan kali ini? Insya Allah ya, peluangnya pengennya menang sih. Soalnya udah kayak atmosfer menangnya tuh udah kangen banget gitu. Dan harapannya pasti menang. Kira-kira skornya berapa nih? 2-1. 2-1 untuk Persija ya. Menurut gua unggul 1-0 doang sih. Ya 1-0 sih bener. 1-0 tapi tetap kemenangan untuk Persija ya Iyalah. tentunya. Berapa skornya? 1-0. 1-0 ya. Nggak usah berharap lebih dah, sakit ntar kalau berharap lebih. 2-1 aja. 2-1 untuk Persija. 2-1 untuk Persija, pasti kemenangan untuk Persija ya. Terakhir Persija hari ini akan melawan Barito. Nah, kalau menurut lo sendiri secara skor seperti apa nih? Kalau dari gue nggak tahu ya kalau permainan Barito kayak gimana, soalnya gue nggak ngelihat juga secara langsung atau dimanapun tuh Barito. Yang gue tahu Persija itu kotanya para pemenang. Gue yakin pasti bakal menang hari ini, raih poin 3. Prediksi seharusnya bisa menang buat meningkatkan gairah penonton, karena kan sekarang penonton juga kurang gitu. Seharusnya bisa menang dan kita lihat seperti apa pertandingan hari ini. Tiga bulan sudah Persija tanpa kemenangan di kandang. Lantas, apakah Persija masih ingat dengan target musim ini?